Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Laki Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan tentang situasi maskulin. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku, Laki Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100%, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi tarot spiritual yang aku tebar di tarotku. Jadikan ini sebagai payung saja, agar kita bisa menjaga diri dan mawas diri. Tetap minta dan memohonnya kepada Allah atau Tuhan kalian masing-masing ya. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini ada pembayaran karma terus ya buat DM. Ada yang baru mulai karmanya, pintunya baru terbuka. Kecewa ya, karena seharusnya udah sukses berlimpah dari kehidupan masa lalu, tapi malah kacau karena ada skandal. Mencoba untuk mencari kesempatan ya lainnya untuk bisa sukseskan lagi kehidupannya. Sebagian dari maskulin juga ada yang lari dari pembayaran karma, jadi mencari jalan gimana biar nggak kena karma ya, aku melihatnya. Tapi malah mendapatkan bertubi-tubi. Jadi gini, DM ini mencoba kabur atau mencari jalan pintas agar tidak mendapatkan karma atau tidak terlalu sakit merasakan karmanya ya dari masa lalunya dia. Tapi ini malah diberi bertubi-tubi ya pembayaran karmanya. Jadi tanpa dia sadari, cara dia lari dari kejujuran, dari cara dia ini air sign loh. Air sign ini lebih identik ke air sign ya, karena selalu pakai logika. Jadi terlalu banyak ketakutan, overthinkingnya berlebihan ya, air sign. Sini ada Libra, Aquarius, and Gemini ya. Ada water tapi earth sign, tapi lebih identik energinya ke air sign. Maskulin, kamu jangan lari dari pembayaran masa lalu ya, kamu harus hadapi ya, walaupun ini membuat kamu terluka, membuat kamu sakit, membuat kamu tersiksa. Tapi kalau ini adalah hal yang terbaik, memberikan karma baik ke depannya, ya jalani ya. Karena aku lihat semakin kamu lari, semakin kamu pergi, semakin kamu meninggalkan tanggung jawabmu untuk bayar karma, ini malah ke depannya kamu diberikannya bertubi-tubi, dan ini malah sakit banget nantinya. Ya, kita lihat lagi. Kamu ingin meraih kebahagiaan, tapi malah mendapati penderitaan nantinya ya di dalam kebahagiaan kamu. Karena kamu coba untuk meninggalkan kisah masa lalu demi kestabilan hidup, sehingga kamu meninggalkan suatu kejujuran dalam sebuah hubungan ya. Pada akhirnya penderitaan dan pengkhianatan di dalam kebahagiaan kamu ya. Six of Cups. Mencari jalan
gimana caranya bisa keluar dari karma burukmu, kembali ke kisah lama. 5 and 6 of Cups ujungnya ya. Kamu sebenarnya nggak move on ini, maskulin. Masih teringat ya cara kamu memberikan keadilan untuk koneksi twin flames ini. Yang difikirkan adalah gini loh caranya, dengan materi. Jadi kayak ya udahlah, gue kasih harta juga dia diem, intinya gitu. Kalau gue kasih uang makan ataupun nafkah gitu ya, kita juga diem, dia nunut lagi. Jadi segala sesuatu jawaban itu adalah di materi. Logikanya begitu ya, aku ngeliat energinya. Pada akhirnya kamu terbunuh sendiri ya, dari logika kamu, pikirannya kamu yang negatif, terlalu berlebihan dan merasa adil dengan cara memberikan materi. Dan di sini kamu malah mengingat bisa kembali ke feminim. 8 of Swords, 10 of Pentacles, 8 of Wands, 9 of Pentacles, and the 8 of Cups, Queen of Swords. Oke. Kamu bermimpi. Kalau feminim ya sudah move on dan coba untuk memulai kehidupan baru ya. Dan kamu depression, gimana caranya bisa union lagi, stabil lagi. Ini membuat kamu tersiksa ya. Dan di posisinya feminim, justru di sini dia takut ya. Dia takut. Ya, dia takut akan karma buruk lagi. Dia takut feminim ya. Di sini berpikirannya gini, kalau gue balik sama dia akan terikat dalam hubungan yang gak jelas. Dan ini membuat feminim tersiksa, kecewa. Sudah dihantui ketakutan tentang kekecewaan, dan juga dihantui tentang magic, segala macam serangan ya. Dan sini membuat feminim merasa kesendirian, walaupun rujuk kembali dengan maskulin ya di sini, karena terikat dalam hubungan toksik yang gak jelas ya. Ya, maskulin berharap. Oh iya, maskulin berharap ini aku lihat udah ngerasain energinya juga. Ternyata dikasih kartunya seperti itu. Baru aku cek. Ternyata maskulin itu berdoa juga sebenarnya loh guys. Berdoa. Kan hubungan kalian udah ending ya. Kalau masih menikah udah hampa gitu ya. Ini berdoa loh. Gimana caranya bisa memulai kembali lagi dan bertemu dengan feminim, terutama yang long distance ya, Tapi di sini feminimnya sudah bermimpi, bahkan sudah mempunyai intuisi sendiri, ada rasa ketakutan juga tentang kekecewaan diri dalam hubungan ini. Kenapa? Karena berjuang sendiri ya untuk bisa stabilkan lagi hubungan ini. Dan ini membuat feminim merasa tersiksa, merasa nggak nyaman, merasa nggak bahagia. Ya, makanya maskulin di sini penyesalan yang tiada akhir sih, karena dia mencoba lari dari kisah masa lalu dengan cara menggampangkan materi sebagai akhir jawaban sebuah masalah gitu ya. Ini membuat dia tersiksa, malah menuju kepada karma buruk.
dengan logikanya dia sendiri. Makanya dia ingin kembali. Kebahagiaannya ya dengan koneksi twin flame ini. Dia ingin banget union, berharap, berdoa terus. Tapi ya feminimnya sudah dihantui ketakutan, sudah dihantui rasa bingung, mau balik juga percuma kalau menyiksa diri gitu ya. Kalaupun rujuk ya feminim nggak nyaman sih kalau aku lihat. Jadi ya dilema juga ya kalau yang masih menikah. Satu-satunya cara ya harus jaga energi ya. Kita lihat situasi maskulin. Penyesalan yang tiada akhir, mencoba lari dari kenyataan kisah masa lalu malah menuju kepada karma buruk. Ace of Swords, Eight of Wands, the High Priestess, Nine of Wands, the Queen of Swords. Maskulin, kamu mempelajari situasinya karmik dan juga feminim ya. Eight of Swords, Seven of Wands. Ya, kamu sebenarnya udah lelah banget sih, lelah dengan hubungan yang dirahasiakan ya. Dan kamu sini menyimpan perasaan kamu terhadap feminim ya, ingin jujur gitu sebenarnya, tapi masih terhalang oleh adanya serangan gaib juga ya dari karmik, sehingga kamu pelajari nih tujuan hidupnya si karmik ke kamu apa gitu ya. Karena kamu ingin banget komunikasi jujur sama feminim. Karena feminim sudah terluka banget ya. Kamu udah tahu apa yang dirasakan feminim sebenarnya, ngerasain sakit banget. Dan orang ketiganya ini memang sebagai karmic circle ya, seorang pembayaran karma dalam hidup kamu ya, maskulin. Tuh, demon. Gini ya, feminim, maskulin memandang feminim itu sebagai bulan dan matahari, bisa menerangi di dalam kegelapan dan bisa menjadi terang benderang ya. Jadi penyesalan yang benar-benar nggak berujung gitu ya. Seven of Cups. Kamu bermimpi tentang feminim ya, maskulin. Bermimpi tentang feminim. Setelah feminim mengambil keputusan untuk meraih cita-citanya, untuk kebahagiaannya feminim sendiri, kamu kini terbayangi. Sekarang kamu melihat feminim sosok yang misterius ya. Sosok yang misterius. Di sini aku ngelihatnya energinya feminim tuh sudah sangat fokus mempelajari tentang kehidupan, terutama spiritual untuk meraih duniawi ya. Jadi
feminim benar-benar menutup diri, tidak memperlihatkan secara fisik ya tentang dia, karena ibaratnya dia hanya ingin bermain di belakang layar tapi meraih kesuksesan tanpa terlihat orang gitu ya. Karena dia tahu nih, feminim tahu karmik coba untuk mengikuti atau memantau caranya feminim, dan itu nggak mudah dan nggak akan bisa. Karena feminim mengutamakan tentang kejujuran. Jadi memang tujuan hidupnya feminim sekarang adalah ingin sukses dalam karir secara diam-diam, tapi mengambil langkah dengan cara spiritual. Jadi pengen dunia akhirat ya yang dicari. Dan ini yang membuat maskulin tersiksa karena mendengar kabar ya tentang kesuksesan, tentang keteguhan, tentang kesampaiannya feminim meraih impian. Ini bisa sampai 7 turunan atau 6 ya, 6 atau 7, bisa sampai 6 atau 7 tahun juga di sini. Bagusnya 7 turunannya insya Allah ya, suksesnya si feminim. Maskulin sedih, sebagian ada yang mendengar kabar ingin cerai, feminimnya, dan maskulin masih menghalangi tentang perceraian. Kenapa? Karena masih teringat kenangan manis, teringat memori indah ya tentang feminim, terutama dalam koneksi spiritualnya. Maskulin, kamu sebenarnya sama feminim ini udah sangat luar biasa ya, tentang kebahagiaan, ketulusan ya, bahkan materi juga sudah wow gitu ya, jabatan juga sudah oke, tapi kamunya nggak bisa kesendirian, sehingga kamu selalu ada orang ketiga, dan ini menyiksa kamu sendiri ya. Kamu nyari penyakit sendiri sih kalau aku lihat. Kamu udah tahu nih feminim sudah memberikan dengan tulus energinya ke kamu, perhatiannya ke kamu gitu ya, tapi kamunya tidak bersyukur, selalu kurang dan merasa kesepian. Kita lihat The Emperor. Bentar ya guys, aku bakar gaharu. Kayaknya kurang enak deh. Soalnya ini juga ada serangan ya buat si maskulin dari orang ketiganya. Makanya masih terhalang untuk bisa bertemu dengan feminim ya. Masih terhalang karena ada serangan entah itu fitnahan, gosip, ataupun pelet guna-guna ya di sini. Jadi memang masih mempengaruhi si maskulin, dan maskulin ini diam-diam mempelajari gimana caranya mengambil kesempatan untuk bisa komunikasi sama kamu sebenarnya, karena dia juga tersiksa ya. Dia tersiksa dengan hubungannya bersama karmik, karena penuh dengan pertengkaran, penuh dengan pengendalian, controlling banget ya. Tuh, sia-sia. Alasannya ninggalin kamu karena dia ingin buka bisnis, dia ingin kerja, ingin dapat gaji besar gitu ya. Kamu mengganggu karirnya, tapi ternyata sia-sia hasilnya. Wow. Tersiksa dengan pembayaran karma. Dan gak nyaman ya atas egonya dia, karena dia ingin memiliki semuanya. Tuh, ingin mencari jalan gimana caranya bisa journey hidup lagi ke kamu, kepengennya seperti itu. Dan dia tersisa ya tentang pembayaran karmanya dia, karena journey hidupnya dia
ya tidak menghasilkan apa-apa. Tuh ya, pengen kembali ke kamu. Seseorang yang pernah mengkhianati dia. Ya, seseorang yang pernah mengkhianati dia. Jadi dia play victim. Play victim kamu mengkhianati dia. Ya. Padahal dia. Jadi dia bermimpi ataupun ada rasa ketakutan dalam dirinya. Kalau kembali ke kamu, ya hanyalah ilusi. Kalau kembali ke kamu, pastinya kamu banyak pilihan dan kamu akan mengkhianati dia. Itu yang dia takuti sendiri ya. Padahal itu pikiran negatif dia sendiri loh. Ya, karena dia berbuat salah. Nah, dia bingung cara mengimbangi energi perjalanan Twin Flames. Salah satunya adalah karena dia masih egois dan ya masih serakah ya. Three of Cups, Two of Wands, Seven of Swords, the Chariot, Nine of Pentacles, Four of Swords, dia masih mikirin dirinya dia sendiri ya. Ada rasa lelah tentang perselingkuhan, tapi ujungnya ya tetap aja dia masih mentingin ego. Dia coba untuk stabilkan kebahagiaan dia ya dengan beberapa pilihan. Bersenang-senang dengan orang lain, tapi berujung dengan pengkhianatan kembali. Di sini dia memantau situasinya ya. Karena yang aku lihat hasil dari perselingkuhannya ini nggak memberikan kebahagiaan dan kekayaan dia. Justru dia merasa terkhianati oleh orang-orang yang dia jalani sekarang. Ditambah lagi journey hidupnya dia ini menjadi bingung karena ya ingin sukses lagi, ingin bebas lagi itu ya kayak hayalan, sulit digapai lagi ya, dan dia coba untuk bisa mengendalikan emosionalnya, mengendalikan impiannya, merasa bersalah dengan perjalanan hidupnya dia yang penuh dengan arogan, keegoan diri sendiri. Ada rasa takut untuk melangkah kembali ke kamu ya, karena dia takut tentang berbagi. Jadi kayak gini, dia takut tentang berbagi tentang kejujuran ya. Kalau aku lihat perasaan, ada rasa takut karena dia masih egois sih, ingin menggenggam masa depannya dia sendiri dengan siapapun yang dia inginkan, tapi malah menyiksa dia ya. Dan ini membuat dia bermimpi terus bisa kembali ke kamu, tapi dia takut tidak bisa mengimbangi koneksinya, terutama energi spiritual twin flame-nya ini ya. Dia takut nggak bisa ngimbangin. Tuh. Ya, dia pengen banget balik loh guys. Oke, ini adalah karmanya dia ya, perjalanan. Ini adalah doa kamu sih sebenarnya. Doa kamu yang tersakiti. Kamu sudah memaafkan
ya, memaafkan segala perbuatan dia, terutama ya dia meninggalkan kamu tanpa sebab, meninggalkan kamu tanpa alasan dan communication, kamu terluka, mencoba tegar, mencoba berkata jujur juga ke dia, dan kamu mengambil jalan keadilan kamu dengan cara ya optimis membayar karma kamu juga, terutama ya tentang karma dia, kesalahannya dia, kamu jadi ikut efeknya pastinya gitu ya. Ya trauma, stres, depression, bahkan juga ada yang kehilangan harta, ya bahkan ada yang kehilangan sanak keluarga ya karena masalahnya ini ya, jadi bertubi-tubi gitu ya. Di sini kamu sudah coba untuk optimis, ikuti intuisi kamu ya untuk membayar karma. Ini membuat dia takut menghadapi kamu juga sih ya, karena kamu orangnya pemaaf, aku lihat pemaaf. Dan di sini kamu juga udah stuck memohon tentang dia, karena banyak sekali orang yang ingin menghancurkan kebahagiaan kamu. Ya, dari kebaikan kamu inilah iri, rasa iri. Ya, dia dihantui tentang kesalahannya dia, terutama dalam pengkhianatan dan topengnya dia. Ya, ada journey hidupnya untuk kembali lagi sama kamu, tapi ya dia harus sukseskan dirinya dia dulu ya sebelum kembali ke kamu. Ya jangan sampai dia kembali ke kamu nyusahin kamu gitu loh, terutama dalam hal materi. Kan kamu sudah capek benahin diri, capek spiritualnya juga kan, nggak mudah, nggak sebentar gitu ya. Jadi kamu juga harus pintar-pintar gitu loh, jangan terlalu gampang menerima dia juga gitu ya. Bukannya berarti kita jahat sama suami atau pasangan, enggak, tapi memberikan pelajaran kepada mereka ya, agar mereka bisa menghargai dan bisa memahami tentang kesetiaan, tentang kejujuran gitu ya. Karena aku lihat di sini ya dia coba ingin mengendalikan kondisi ini juga kalau kembali lagi sama kamu. Ini kartunya habis aku minyakin soalnya guys ya, pakai minyak yang udah ritual. Oke. Oh iya, siapapun yang mau beli kartu tarot yang sudah diisi bisa inbox ke aku ya. Insya Allah kartu tarotnya bermanfaat, bisa membantu ngikis energi negatif. Tapi kalau yang hanya untuk main-main, gunakan kartu tarotku ini jangan ya, jangan buat mainan, karena ini sudah diisi ya, udah diisi dari energi aku yang Allah titip ke aku dan melalui para leluhur ya. Jadi jangan dibuat mainan, karena tarot tuh nggak ada yang mainan sih sebenarnya. Tarot bukan mainan ya, karena narik energi. Oke, career talk, time with the friends, moving on, happily single, living in the moment and having fun. Ya, bersenang-senang. Ya, bicara dengan sana sini dengan siapapun ya, dan dia selalu menginginkan kesenangan dengan ya orang di luar sana hanya untuk menghilangkan depresinya, tapi malah tambah stres ya. Kenapa tambah stres? Ya karena dia ingin mengendalikan masa depan banyak orang, terutama untuk kesenangan pribadi dia, keegoannya ya. Dan di sini sia-sia. Ya, sia-sia. Karena cara dia menyenangkan dirinya itu salah tujuan hidupnya. Ya tidak untuk bersama gitu. Dan sini banyak pengkhianatan pada akhirnya.
the sword and rose, clarity, truth, revelation, solidarity, force, and honor, protections. Oke. Aku ngeliatnya di sini akan ada suatu kebenaran ya dari orang yang dia ajak senang-senang, kayaknya minta status deh, dan dia stres, depresi ya, depresi. Atau bisa juga poinnya yang lain, orang yang dia ajak senang-senang ternyata mengkhianati dia. Paradise, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. Ya, hanya untuk senang-senang dan banyak permainan ya dalam kehidupannya dia. Tuh, cup, meeting and conversing, savoring the moment, feeling uplifted, friendship. Dia minta bantuan temennya nih, ya, minta bantuan temennya. Terus dia selalu bertemu dengan ya orang-orang baru, tapi ya hanya untuk bersenang-senang gitu ya. Dan dia memang ketergantungan atas kebersamaan ya, jadi dia nggak bisa single for long gitu loh, nggak bisa kesendirian. Dan dia obsesi ya tentang hayalan, obsesi kesenangan, obsesi kebersamaan gitu ya. Dan dia memang obsesi tentang dipuja-puja gitu ya. Soulmate. Dia coba mencari pasangan hidup yang serasi, tapi gak bisa seperti kamu sih ya. Jadi dia ketergantungan dalam energi soulmate, tapi dia gak bisa mengimbangi koneksinya, gak bisa mengimbangi. Dan orang yang dia jalani saat ini adalah kopinya dia, mirroringnya dia. Jadi apapun yang dia lakukan buruk ke kamu dulunya ya, memberikan janji-janji palsu, dia akan bertemu dengan seseorang yang sama ya, pura-pura baik sama dia tapi ternyata memanfaatkan dia ya. Ini aku lihatnya seperti itu. So pada akhirnya dia tersiksa sendiri, dihantui ketakutan dan gak nyaman karena kebahagiaannya dia bertemu orang lain ini sebenarnya mencari jiwanya kayak kamu gitu loh, tapi gak mudah ternyata gitu. Dan ini penuh dengan penyesalan. Makanya siapapun yang dia temui ini akan sama seperti dia, karena dia niatnya gak baik sama kamu, jadi dia mendapati niat gak baik juga dari orang lain. Itu adalah pembayaran karma, mirroring. Oke? So aku harap ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.